Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji Al-Madhabi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di juz pertama yang ditulis oleh ulama-ulama terkenal dalam madhab Syafi'i di zaman sekarang, itu Dr. Mustafa Al-Khin dan juga Dr. Mustafa Al-Bugha. Di akhir bab Al-Janais, beliau membahas satu bab yang menarik berkaitan dengan masalah tahlilan, mungkin di negeri kita ya, di halaman 261 ya, 261 ya. Ada bab yang berkaitan dengan bid'ah al-janais. Bab yang berkaitan dengan bid'ah al-janais, bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Ada beberapa poin yang beliau sebutkan di sini, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita langsung loncat pada poin yang ke-7. Nah, di sini beliau mengatakan di antara bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, itu poin yang ke-7, insyighalu ahli al-mayyit bi sun'i at-ta'ami wa jam'in nasi alaihi. Sibuknya keluarga sang mayit untuk membuat makanan-makanan dan mengumpulkan orang-orang untuk hadir di acara makan-makanan tersebut. Kama huwal mu'tadu fi hadzal asr, sebagaimana yang biasa terjadi di zaman sekarang ini. Bid'atun tunaqidu wa tukhalifuha, bid'atun tunaqidu sunnah wa tukhalifuha mukhalafatan syadidatan. Perbuatan itu adalah termasuk bid'ah yang bertentangan dengan sunnah. Sunnah dimaksud di sini adalah sunnah yang merupakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan itu, ya, sibuknya keluarga sang mayit membuat makanan, kemudian mengumpulkan orang-orang untuk hadir di acara makanan tersebut, itu merupakan bid'ah yang menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW dengan perselisihan yang sangat keras. Wa innamas sunnatu aksu dzalika, dan justru yang sunnah itu, yang sesuai dengan ajaran sunnah Nabi SAW itu adalah sebaliknya. Ai an yakuma ba'dul musyayyi'ina bi tahdhiri ta'ami wa irsalihi ila ahli al-mayyit. Ya, sunnah yang dimaksud di sini adalah apa? Yaitu orang-orang para pelayat atau sebagian para pelayat itu membuatkan makanan dan mengirimkannya ke keluarga sang mayit. Nah, mengirimkannya ke keluarga sang mayit au jam'uhum alaihi fi baiti ad-da'i au jam'ihim alaihi fi baiti ad-da'i, atau mengumpulkan mereka, yaitu keluarga sang mayit itu, di rumah orang yang mengundangnya, yang membuatkan makanan itu. Wa yustahabbu an yakuna katsiran bihaitsu yakfi ahlal mayyiti yaumahum wa lailatahum, dan disunnahkan juga untuk membuat makanan itu yang cukup banyak, yang mencukupi apa yang dibutuhkan oleh keluarga sang mayit itu untuk kebutuhan sehari semalam mereka. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lamma jaa khabaru qatli Ja'far bin Abi Talib isna'u li ali Ja'farin isna'u li ali Ja'far ta'aman isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yushghiluhum, rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Hal ini berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kabar tentang terbunuhnya Ja'far bin Abi Talib. Beliau berkata, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sudah datang kabar yang menyibukkan mereka. Di sini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Dawud yang lainnya. Wa yahrumu tahyi'atu ta'ami lin-naihati wa amsalihinna, dan haram untuk menyiapkan makanan bagi wanita-wanita yang melakukan ratapan dan yang semisalnya, sawa'un kana dzalika min ahli al-mayyit am ghairihim, baik makanan itu yang dibuat oleh keluarga sang mayit ataupun orang yang selain dari mereka, ya, para pelayat sendiri. Dzalika li'annahu i'anatun 'ala ma'siyah, karena itu termasuk apa? Tolong-menolong dalam kemaksiatan. Kenapa dikatakan maksiat? Karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa tahmisun 'ala istimrari fiha, dan justru itu akan memotivasi untuk apa? Terus menerusnya perbuatan itu. Wa minal bid'ah, kemudian beliau melanjutkan, wa minal bid'ah ma yaf'aluhu ahlul mayyit min jam'in nasi 'ala at-ta'ami bi munasabati ma yusammunahu bi mururil arba'ina wa nahwihi. Dan di antara bentuk bid'ah juga adalah apa yang dilakukan oleh keluarga sang mayit berupa
mengundang atau mengumpulkan orang-orang untuk menghadiri makanan bertepatan dengan apa yang mereka sebut dengan perayaan 40 hari dan yang semisalnya. Wa idza kanat nafaqatu hadhihi al-at'imati min malil warathah wa fihim qasirun ay ghairu balighin kana hadzal fi'lu min ashaddil muharramat. Apabila biaya menyiapkan makanan-makanan tersebut diambil dari harta ahli warisnya, yaitu ahli waris yang belum balik, yang masih kecil, yang belum bisa mengurus hartanya, maka ini termasuk perbuatan yang di antara perbuatan yang paling diharamkan. Kenapa? Li'annahu aklun limalil yatimi wa ida'atun lahu fi ghairi maslahatihi. Karena ini termasuk memakan harta anak yatim. Dan kita tahu dalam Al-Qur'an Allah mengancam dengan keras ya, dosa bagi orang yang memakan harta anak yatim. Dan itu termasuk menghambur-hamburkan hartanya di luar daripada apa yang menjadi kemaslahatan anak yatim itu sendiri. Wa yastariku fi irtikabil hurmati kullun minad da'i wal akil. Dan semua atau bersekutu dalam apa? Dalam melakukan keharaman ini, semua pihak baik yang mengundang maupun orang yang memakannya itu sama-sama apa? Sama-sama terjerumus dalam keharaman. Nah, ini termasuk apa? Perbuatan-perbuatan bid'ah yang dijelaskan oleh beliau ini berdasarkan madhab Syafi'i, berdasarkan madhab Imam Syafi'i atau pendapat dari kalangan ulama Syafi'i kontemporer sekarang. Dan juga beliau menegaskan di poin yang ke-8-nya, di antara bid'ah-bid'ah dalam pengurusan jenazah itu qiraatul Qur'ani fi mahafila rasmiyatin litta'ziyah. Itu membaca Al-Qur'an. Ini bayangkan ini ya, kalau orang mungkin menganggap bahwa bid'ah membaca Al-Qur'an kok dianggap bid'ah atau dianggap haram begitu ya. Nah, ini menurut beliau adalah ini perbuatan bid'ah. Itu membaca Al-Qur'an di acara-acara resmi untuk takziah. Ya. Jadi bukan membaca Al-Qur'annya. Membaca Al-Qur'annya jelas ibadah, tapi dijadikan itu sebagai acara resmi untuk takziah ala nahwi alladhi yatimul yaum, yaitu seperti acara yang dilakukan oleh orang-orang di zaman kita sekarang ini. Ya. Jadi bukan baca Al-Qur'annya, beliau tidak mempermasalahkan baca Al-Qur'an, tapi ketika baca Al-Qur'an itu dibuat seperti apa yang terjadi di acara-acara kematian di zaman kita sekarang. Fahiya aidan bid'atun, maka itu juga termasuk bid'ah. Wa innama tusannu ta'ziyatu hadil mayyiti khilala 3 ayyamin min mautihi ittifaqan. Akan tapi yang disunnahkan dalam mentakziah ahli mayyit itu selama 3 hari dari hari kematian berdasarkan kesepakatan para ulama. Ai duna an yu'iddu aqaribul mayyiti al-uddata laha, yaitu keluarga sang mayit itu tanpa perlu menyiapkan acara khusus atau menyiapkan persiapan khusus untuk itu. Yang namanya takziah itu seorang datang menyampaikan bela sungkawa atas musibah atau meninggalnya keluarga tersebut. Jadi bukan ahli mayit, bukan keluarga mayit yang menyiapkan acara khusus, acara resmi dan seterusnya. Ini berdasarkan pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah di zaman kita sekarang. Ini dikutip dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji tadi ya. Juz yang pertama di halaman 261 sampai 263 di akhir bab yang berkaitan dengan jenazah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.